Beyond Time, episode 41. Suking tidak ingin orang lain terlibat. Sesuatu seperti ini pernah terjadi padaku bertahun-tahun lalu. Dan ketika itu terjadi, aku juga ingin mengatasinya sendiri. Memikirkan kejadian itu, Kapten tiba-tiba merasa sedih. Sesaat kemudian, ia menyingkirkan perasaan itu. Sambil melihat sekeliling, dia menyeringai dan berkata, "Hadirin sekalian, divisi intelijen sedang menguasai portal ini." Kegaduhan terjadi ketika agen dari divisi intelijen tiba untuk mengambil alih portal. Sementara itu, Kapten menatap ke langit. Sebagai kultivator eselon ketiga di Seven Blood Eyes, sebagai murid tertinggi di puncak ketujuh, dan sebagai direktur divisi intelijen Seven Blood Eyes, dengan ini saya meminta agar formasi mantra agung mengunci semua teleportasi di Seven Blood Eyes. Saya juga meminta agar pelabuhan dikunci. Tidak ada perahu non-manusia yang diizinkan masuk atau keluar pelabuhan. Menanggapi kata-katanya, formasi tujuh mata darah bergemuruh hidup. Sesaat kemudian, aliran kehendak ilahi mencapai Kapten dari puncak ke-6. Berbalik ke puncak ke-6, Kapten menangkupkan tangan dan membungkuk. "Paman Sekte ke-6, saya punya beberapa bukti dan spekulasi yang mungkin bisa mengungkap pembunuhan kakak Chen. Dengan ini saya mohon izin untuk menutup sekte ini." Puncak ke-6 tiba-tiba meletus dengan suara gemuruh yang keras, menyebabkan warna-warna liar berkilat di langit dan bumi. Kemudian, sesaat kemudian, sebuah suara berat terdengar dari puncak. "Permintaan dikabulkan." Sang Kapten menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam. "Aku sudah melakukan semua yang kubisa, King kecil. Kuharap kau bisa segera mengungkapnya. Aku merasa ini bukan masalah sederhana." Pil asimilasi pilihan Yin tertinggi. Banyak yang telah hilang di lautan selama bertahun-tahun. Banyak sekali. Sang Kapten menyipitkan matanya sambil berpikir. Di Seven Blood Eyes, saat itu masih dianggap sebagai puncak musim gugur, tetapi dinginnya musim dingin telah mencapai Violet Lands. Angin membawa salju jauh dan luas di atas ibu kota kuno. Istana-istana dan aula-aula berwarna merah tua menjulang, bagai lautan permata yang dikelilingi putih bersih. Salju turun berhamburan, tak banyak pejalan kaki yang berlalu lalang, dan mereka yang berada di jalanan mengenakan jaket tebal. Mereka tak repot-repot menyapu salju, sehingga salju menumpuk di kepala dan bahu mereka. Salju yang turun dan ekspresi mati rasa di wajah para pejalan kaki memenuhi kota dengan rasa lesu dan depresi yang merasuk. Tempat ini mewujudkan semangat Violet Lands. Dahulu kala, tempat ini merupakan ibu kota kekaisaran seluruh benua Phoenix Selatan. Ribuan tahun yang lalu, hanya ada satu dinasti kerajaan di Phoenix Selatan, yang disebut Kerajaan Berdaulat Violet dan Qian. Kerajaan ini telah menyatukan Phoenix Selatan, dan menjadikan Flame Phoenix sebagai totemnya. Sayangnya, kerajaan ini tidak mampu bertahan dari kejatuhan dunia ke dalam kekacauan dan kebrutalan. Ketika kerusuhan sipil melanda, kerajaan berdaulat Violet dan Qian menjadi masa lalu. Klan kerajaan dan kekayaannya terbagi di antara faksi-faksi pemberontak, dan garis keturunannya terpecah dan menurun. Perpecahan klan kerajaan menghasilkan 8 klan kuat baru yang menempati wilayah yang sekarang disebut Tanah Violet. Bahkan sekarang, mereka masih menggunakan Phoenix Api sebagai totem mereka, yang mereka sembah sebagai dewa. Ibu kota kerajaan Violet Lands lebih besar 3 kali lipat daripada ibu kota Seven Blood Eyes. Ibu kota kerajaan ini terbagi menjadi 8 distrik, yang masing-masing diperintah oleh salah satu dari 8 klan besar. Setiap distrik memiliki istana kerajaannya sendiri, yang dianggap sebagai rumah leluhur klannya masing-masing. Beberapa istana kerajaan itu berdiri di tengah danau hijau yang ditumbuhi duckweed. Bangunan-bangunannya memiliki atap yang menjorok dan diukir dengan naga dan burung phoenix yang tampak hidup, bersisik dan berbulu emas. Istana-istana kerajaan lainnya memiliki genteng emas yang berkilauan memukau di bawah sinar matahari musim dingin. Dari kejauhan, arsitektur dramatis mereka mengingatkan akan kejayaan kerajaan. Tempat ini memiliki gaya yang sangat berbeda dari Seven Blood Eyes. Violet Lands bagaikan lelaki tua keras kepala dengan pakaian gemerlap. Segalanya berputar di sekitar tradisi dan garis keturunan. Inilah cara mereka bertahan hidup di dunia yang kacau. Berbeda dengan Seven Blood Eyes, mustahil untuk mengatakan apakah salah satu cara lebih unggul dari yang lain. Namun, Seven Blood Eyes adalah cabang dari Seven Sect Coalition, dan karena itu, pada awalnya, mereka tidak dapat menyamai Violet Lands. Namun, selama bertahun-tahun, keduanya telah mencapai posisi yang setara. Faktanya, sekarang setelah Patriark Sekte Sir Blood Smelter berhasil menerobos, Seven Blood Eyes bahkan berani melancarkan perang skala penuh terhadap spesies non-manusia. Negeri Violet tidak seperti itu. Mereka lebih suka mengasingkan diri, dan tidak suka diganggu orang luar. Seperti wajah yang hancur di langit yang mereka pandang dari bawah,
mereka memandang rendah semua orang di dunia. Mereka bahkan tidak menghormati daratan utama kuno yang terhormat. Mereka menganggap darah mereka yang paling terhormat, dan tidak menganggap bangsa mereka seperti katak di dalam sumur. Di tempat ini, orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan yang tepat tidak memiliki masa depan. Mereka tidak memiliki semangat, dan pola pikir menjadi pelayan begitu mengakar dalam jiwa mereka sehingga diwariskan dari generasi ke generasi. Sepanjang sejarah Violet Lands yang telah berlangsung ribuan tahun, hanya ada sedikit orang seperti Grandmaster Bai. Ia adalah orang pertama yang ingin mendobrak tradisi kuno bangsanya, dan mencari teman serta sekutu di antara manusia asing. Ia telah membayar harga yang mahal karena memiliki ide-ide yang bertentangan dengan cara hidup Violet Lands. Ia telah menjadi manusia biasa. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar. Mengandalkan bakatnya yang luar biasa, dan pemahamannya tentang tumbuhan dan vegetasi, ia telah mengukir dao baru untuk dirinya sendiri meskipun usianya terbatas. Hanya mengandalkan formula pil, ia, seorang manusia biasa, telah melampaui kultivator manapun dalam hal dao tumbuhan dan vegetasi. Dalam beberapa hal, ia merupakan tokoh terkemuka dalam ilmu alkimia di seluruh South Phoenix. Bahkan penguasa puncak dari puncak kedua di Seven Blue Ties, yang merupakan seorang kultivator Nascent Soul, juga menghormati dan mengagumi Grandmaster Bai. Bahkan seseorang seperti Master Ketujuh pun tak ragu memanggilnya Grandmaster. Dari semua itu, jelaslah bahwa pencapaian Grandmaster Bai dalam dao alkimia telah mencapai puncaknya. Meskipun begitu, ketika ia berada di Tanah Violet, ia masih terikat oleh banyak aturan dan tradisi. Ada banyak hal yang tidak bisa ia lakukan. Dan itu karena garis keturunannya. Grandmaster Bai tidak memiliki garis keturunan langsung dari klan Bai, melainkan berasal dari garis keturunan cabang. Salju turun lebih lebat dari sebelumnya. Di sebuah pemakaman umum di klan Bai, sekelompok puluhan orang berkumpul di depan peti mati kristal, tempat Grandmaster Bai terbaring. Ia memiliki luka di dahinya, tetapi luka itu telah dibalut dan ditutup. Tubuhnya telah diperkuat dengan kekuatan Dharma dan kemudian disegel di dalam peti mati kristal. Meskipun demikian, jenazahnya sudah mulai membusuk. Noda hitam di kulitnya merupakan bukti adanya racun kuat yang mempercepat proses pembusukan. Jenazah itu tidak akan bertahan lama. Menjelang malam ini juga, peti mati itu harus dikubur di bawah tanah. Karena garis keturunannya yang tidak memenuhi syarat, Grandmaster Bai tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan di makam kerajaan klan. Konon, Grandmaster Bai selalu meremehkan hal-hal seperti itu, dan telah menyatakan dengan jelas bertahun-tahun yang lalu bahwa ia ingin dimakamkan di pemakaman umum. Di antara kelompok yang berdiri diam di samping peti mati itu adalah Bai Yundong. Orang-orang yang berkumpul adalah kerabat Grandmaster Bai yang lebih muda, serta orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Jumlah mereka tidak banyak. Konon, di dunia ini, kebanyakan orang tidak membutuhkan banyak teman. 4 atau 5 biasanya sudah cukup. Saat peti mati diturunkan ke tanah, suasana menjadi lebih berat. Seorang perempuan muda akhirnya tak kuasa menahan emosinya dan mulai menangis. Dia tak lain adalah Ting Yu. 2 tahun telah berlalu, dan ia telah tumbuh dewasa selama masa itu. Ia ramping dan anggun, dan biasanya riang seperti dulu. Namun ketika Grandmaster Bai meninggal, dunianya hancur. Saat ia berlutut di depan makam, air mata duka mengalir di wajahnya. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia berdiri tegak, membuatnya tampak berwibawa dan mengesankan. Gaunnya mewah, dan ia mengenakan liontin giok di pinggangnya yang berkilauan dengan cahaya sihir. Ia tak lain adalah Chen Feiyuan. Dia adalah putra tertinggi dari generasi termuda klan Chen. Setelah Grandmaster Bai terbunuh, dialah yang menggunakan wewenangnya untuk menyerukan penguncian teleportasi. Saat ini dia berdiri di sana dengan tangan terkepal, niat membunuh membara di matanya. Karena kesedihan dan amarahnya, dia tidak menyadari bahwa ada seorang pria parubaya yang berdiri diam di gang di dekatnya, memandangi kuburan. Pria itu mengenakan jubah rami kasar, dengan fitur wajah yang mudah dilupakan dan kulit pucat. Namun, matanya menyimpan duka yang tak terkira, dan ia gemetar saat berdiri di sana, tangannya mencengkeram dinding di sebelahnya begitu erat hingga ia telah menggali sebagian batu bata. Malam tiba, dan seiring kegelapan menyebar, rombongan yang berkumpul di makam Grandmaster Bai bubar dengan tenang. Ting Yu dan Chen Feiyuan, bersama beberapa pengawal Chen Feiyuan, adalah yang terakhir pergi. Saat itulah pria parubaya itu akhirnya mendekat, berjalan melewati kerumunan yang pergi dan melewati Chen Feiyuan dan Ting Yu. Saat Chen Feiyuan membantu menopang Ting Yu yang menangis dengan lengannya, ia memperhatikan pria itu, tetapi karena kesedihannya sendiri, ia tidak terlalu memperhatikannya.
Lagi pula, orang yang berduka akan selalu mengunjungi kuburan. Pikiran itu membuat Chen Feiyuan semakin marah. Bagaimana mungkin gurunya sendiri berakhir dimakamkan di tempat seperti ini? Sayangnya, Chen Feiyuan tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah menurutmu dia akan datang? Ting Yu bertanya pelan, sambil menyeka air matanya. Chen Feiyuan tak perlu bertanya-tanya siapa yang Ting Yu bicarakan. Sambil menggertakkan gigi, ia berkata, dia. Kalau dia mau datang, pasti sudah di sini. Mengingat dia belum datang, menurutku dia sama saja seperti yang lain. Dasar tak tahu terima kasih. Ting Yu tidak menanggapi. Pria parubaya itu telah melewati mereka dan sekarang berdiri di depan makam, matanya merah. Guru, gumamnya, suaranya serak saat dia berlutut. Pria parubaya ini, tentu saja, Su King. Hal pertama yang ia lakukan setelah tiba di Tanah Valet adalah mencari tahu di mana Grandmaster Bai dimakamkan. Tentu saja, ia tahu jubah Taois 7 mata darahnya akan menarik perhatian, dan pada gilirannya akan mempersulit pencarian si pembunuh. Karena itulah, ia menyamar dengan cara ini. Saat dia melihat makam itu, rasa sakit memenuhi hatinya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini kedua kalinya ia berlutut di depan makam. Pertama adalah makam Sersan Thunder, dan sekarang, ia berlutut di depan makam Grandmaster Bai. Guru, bisiknya, aku akan menangkap pembunuhmu, dan dalang di balik semua ini. Setelah bersujud, ia mengeluarkan sebotol alkohol. Sersan Thunder bilang kau suka minum, guru. Jadi, mari kita minum bersama. Ia meneguk minuman dari botol itu lalu menebarkan sisa alkoholnya ke atas makam. Ia meletakkan botol itu. Guru, sebelum Anda pergi, Anda memberi saya kitab suci tumbuhan dan tumbuhan. Saya hafal semuanya. Pak, izinkan saya membacakannya untuk Anda. Dalam Dao tumbuhan dan vegetasi, segudang fenomena berpadu menjadi satu, dan dapat dianggap sebagai Dao agung. Pahami tumbuhan, pahami hukum surga. Tanaman pertama, rumput Golden Tual Grass, juga dikenal sebagai mutiara 3 daun atau rumput pengusir dingin, adalah tanaman teki yang dikenal dengan nama umum kilinga berdaun pendek dan bermanfaat dari akar hingga ujungnya. Rumput ini merupakan herba tahunan yang tumbuh di pegunungan berhutan dan daerah hutan belantara yang lembab. Di Phoenix Selatan, rumput ini dapat ditemukan di prefektur selatan Rising Nether dan Wide Spirit. Tanaman kedua, bunga api badak, juga dikenal sebagai sutra mimpi berawan, adalah tanaman api jiwa dengan bentuk jiwa abadi. Bermanfaat untuk meredakan batuk dan meredakan panas dan racun, menghilangkan stasis darah dan mengurangi pembengkakan, serta dapat digunakan untuk mengobati gigitan ular berbisa serta cedera akibat jatuh, patah tulang, memar, dan terkilir. Tanaman ke-137, kabut Melsoul, juga dikenal sebagai surga menutup matanya, adalah tanaman roh bermutasi yang hidup dalam kondisi berkabut. Tanaman ini dapat digunakan untuk melelehkan tanda-tanda yang tertinggal pada jiwa, dan sangat sulit dideteksi atau dihilangkan. Tanaman ini merupakan bahan utama dalam pil pengusir pembusukan yang bertahan selama 24 jam. Su King dapat membayangkan Grandmaster Bai duduk di depannya, menyeruput alkohol dan tersenyum setuju. Morning Glory Night Course, juga dikenal sebagai Toxic Mountain Root Mattel, merujuk pada tangkai dan akar krisan Feverview Vein Turtledove. Tanaman ini merupakan tanaman merambat berkayu yang ditemukan di jurang-jurang pegunungan Kors, biasanya di sungai-sungai dingin atau semak-semak hutan. Rasanya sepat tetapi terasa hangat di mulut. Tanaman ini juga memberikan sensasi membusuk. Tanaman ini sangat bermanfaat untuk melindungi dari angin dan memicu keringat. Meskipun demikian, tanaman ini sangat beracun, dan merupakan contoh khas polaritas yin dan yang dalam tanaman obat. Salju berhembus tertiup angin, sementara suara Su King terdengar di atas makam Grandmaster Bai. Akhirnya, kegelapan turun, dan bayangannya tiba-tiba bergetar. Seolah berkata pada Su King, aku menemukannya. Su King tiba-tiba mendongak ke batu nisan. Setelah bersujud 3 kali, ia berdiri dan menghilang di kegelapan malam, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Tak lama setelah dia pergi, sekelompok orang tiba. Ting Yu memimpin, diikuti Chen Feiyuan dan para pelayannya. Kau berhalusinasi, Ting Yu, kata Chen Feiyuan. Dia sekarang jadi orang penting di Seven Blue Ties. Bagaimana mungkin dia ingat guru? Aku tidak berhalusinasi. Aku mengenali matanya. Aku hanya tidak menyadarinya sampai aku tiba di rumah. Itu pasti dia. Bocah itu mana mungkin ingat guru, kata Chen Feiyuan. Aku nggak percaya. Ting Yu berhenti di depan makam Grandmaster Bai. Tidak ada seorang pun di sana. Sudah kubilang, kata Chen Feiyuan. Dia tidak mungkin ada di sini. Terlepas dari ucapannya, mata Chen Feiyuan melirik ke kiri dan ke kanan sambil mengamati area tersebut. Dia di sini, kata Ting Yu lembut sambil menatap batu nisan.
Terkejut, Chen Feiyuan memandangi nisan itu dan mencium aroma alkohol. Tiba-tiba ia tampak berpikir. Jelas, seseorang telah datang berziarah ke makam itu setelah mereka tiada. Setelah berpikir sejenak, ia mendesah. Kita tidak tahu pasti itu dia. Bisa siapa saja. Dan kalaupun itu dia, apa bedanya? Ting Yu menggigit bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Dia sekarang di Seven Blood Eyes, lanjut Chen Feiyuan, anggota terhormat dari eselon mereka. Tapi jika dia tidak menunjukkan kesetiaan penuh dan mutlak kepada tuan ketujuhnya, maka dia tidak akan berarti apa-apa. Dia tidak bisa berbuat banyak tentang kematian guru, jadi tidak ada gunanya menipu diri kita sendiri. Lagi pula, mungkin kalian salah, dan itu bukan dia. Mungkin si brengsek tak tahu terima kasih itu tidak datang ke sini sama sekali. Jika kita ingin membalas dendam atas kematian guru, kita harus melakukannya sendiri. Setelah itu, Chen Feiyuan memimpin Ting Yu yang terpuruk keluar dari pemakaman dan kembali ke kediamannya. Setelah melihat Ting Yu di dalam, wajahnya menjadi sangat serius. Dalam perjalanan kembali ke klan Chen, salah satu dari 3 pelayannya, yang tampak seusia dengannya, berkata, "Tuan muda, orang malang yang Anda sebutkan itu, apakah Su King yang sedang dibicarakan semua orang akhir-akhir ini?" Tiba-tiba, Chen Feiyuan berputar di tempat, tatapannya dingin saat dia dengan kejam menamparkan wajah pelayannya. Petugas itu terlempar ke samping dan terbanting ke tanah, tetapi segera bangkit berdiri dan berlutut. "Kalau aku mau menyebutnya orang yang tidak tahu berterima kasih, itu urusanku," bentak Chen Feiyuan. "Tapi dia kakakku. Mungkin aku tidak menyukainya, tapi guru menyetujuinya, jadi aku juga. Siapa kau berani bicara seperti itu di depanku?" Petugas yang gemetar itu mulai membenturkan kepalanya ke tanah. "Mengingat betapa lamanya kau melayaniku, aku akan memberimu pemakaman yang layak." Petugas itu mulai memohon dengan panik agar ia tetap hidup, tetapi sesaat kemudian, 2 petugas lainnya menangkapnya dan mematahkan lehernya. Semuanya menjadi sunyi. Chen Feiyuan tidak peduli dengan keributan itu. Setelah mengerutkan kening sejenak, ia berkata, "Aktifkan semua mata-mata rahasiaku. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan para ahli inti emas di ke-8 klan. Aku tidak peduli berapa biayanya. Bayar saja. Kalian mau semuanya diaktifkan?" tanya salah satu petugas. Keduanya tampak terkejut. Mereka semua, para petugas segera mulai membuat pengaturan. Sementara itu, Chen Feiyuan mengerutkan kening. "Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Su King si brengsek yang tidak tahu berterima kasih itu sekarang, tapi aku punya firasat dia akan terlibat dalam hal ini. Kalau dia salah tempat, dia bisa kena masalah besar. Dia melakukan hal yang benar dengan tidak datang menemui kami. Ting Yu adalah gadis sederhana yang hanya peduli dengan kuliah kedokteran. Dia tidak cocok untuk intrik semacam ini. Jika dia sampai keceplosan dan membocorkan kabar bahwa Ting Yu ada di sini, hadiah Seazonghi saja akan terlalu menggiurkan untuk ditolak. Malah, mungkin saja ada yang membunuh guru hanya untuk memancing Su King. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Atau mungkin ada rencana yang lebih rumit lagi. Semoga saja aku terlalu banyak berpikir. Su King bukan satu-satunya yang berubah dalam 2 tahun terakhir." Setelah Chen Feiyuan kembali ke rumah dan terlibat dalam perebutan kekuasaan klan, ia telah berubah drastis. Salah satunya, ia menjadi jauh lebih fokus secara mental. Di saat yang sama, waktu yang dihabiskannya bersama Grandmaster Bai sangat memengaruhinya, menanamkan kebencian yang mendalam terhadap politik di negeri Valet. Dia menatap kedua pelayannya. "Apakah kalian sudah mengaturnya?" Para petugas mengangguk. Lalu, sesaat kemudian, wajah mereka berubah gelap dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka pun tewas. "Aku tak punya pilihan. Aku bahkan tak bisa mempercayai kalian berdua. Sekarang setelah kalian menyelesaikan tugas kalian, tak ada pilihan lain selain melihat kalian pergi." Sebelumnya, satu-satunya orang yang dipercaya Chen Feiyuan di negeri Valet adalah gurunya dan Ting Yu. Setelah gurunya tiada, satu-satunya orang yang ia percayai sekarang adalah Ting Yu. "Kurasa aku juga bisa mempercayai si brengsek yang tak tahu berterima kasih itu. Aku penasaran apakah dia menyadari jejak pil pembasmi kebusukan yang bertahan selama 24 jam. Mengingat keahliannya dalam tanaman dan vegetasi, dia seharusnya bisa menangkap petunjuk yang ditinggalkan oleh racun di tubuh guru." Sambil mengerutkan kening, Chen Feiyuan menyingkirkan mayat-mayat itu dan pergi. Sementara itu, di tempat lain di ibu kota Valet Lands, Su King berjalan menembus bayang-bayang, tak menunjukkan sedikit pun auranya. Tatapannya dingin saat ia melangkah. Alasan dia tidak menghubungi Ting Yu dan Chen Feiyuan adalah karena dia khawatir hal itu dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut.
Su King tahu berapa banyak uang yang dipertaruhkan, dan dia tidak melupakan kemungkinan seseorang telah mengatur semua ini sebagai jebakan. Lagi pula, meskipun itu jebakan, kemungkinan besar itu merupakan bagian dari pembunuhan yang sebenarnya. Hilangnya formula pil asimilasi yin tertinggi menunjukkan adanya rencana yang lebih besar. Kalau ada yang mencoba memanfaatkan ini untuk menyerangku, kemungkinan besar itu dari negeri Valet. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, tapi bagaimanapun juga, aku harus waspada dan siap menghadapi apapun. Sambil menyipitkan matanya, Su King menaburi dirinya dengan bubuk racun dan memastikan auranya sepenuhnya tersembunyi, lalu meneruskan perjalanannya. Dia sudah mengidentifikasi petunjuk yang dibutuhkan untuk melacak si pembunuh. Lembar giok merah milik Master Seven telah menjelaskan karakteristik khusus pelakunya. Mengingat pembunuhnya adalah Gruglum, akan sulit untuk menangkapnya. Kapten telah memberikan beberapa saran, tetapi Su King sudah memiliki metodenya sendiri. Apapun yang menggunakan mutagen dalam budidaya dapat dideteksi oleh bayangannya. Lagi pula, mutagen adalah makanan bagi bayangan. Ibu kota Valet Lands adalah tempat orang baik dan penjahat berinteraksi, dan banyak orang dengan mutagen kuat. Namun, ketika aura laut terlarang ditambahkan, jangkauan target pun semakin sempit. Karena itu, masalah yang mungkin sulit bagi kebanyakan orang, ternyata tidak terlalu sulit bagi Su King. Ia hanya perlu memberikan beberapa bukti kunci kepada bayangannya, dan ia bisa dengan mudah melacak si pembunuh. Terlebih lagi, Su King tahu bahwa, mengingat keahlian gurunya dalam dao alkimia, mustahil ia tidak meninggalkan beberapa petunjuk. Lagi pula, bahkan Su King, dengan keahliannya yang rendah, bisa saja meninggalkan petunjuk jika ia terbunuh. Oleh karena itu, Su King meluangkan waktu untuk mengamati jenazah dari kejauhan, dan juga menceburkan diri ke dalam tanah ketika ia berduka di depan nisan. Karena itu, ia tahu pasti bahwa gurunya telah diracuni dengan pil penghilang kebusukan yang bekerja selama 24 jam. Pil semacam itu sebenarnya bisa memberikan efek menguntungkan jika dikonsumsi secara teratur dalam jangka panjang, terutama pada manusia biasa. Namun, ada efek samping yang tidak biasa. Seseorang yang mengonsumsi pil semacam itu, lalu meninggal, akan mulai membusuk dengan cepat. Bahkan, pil-pil itu biasanya akan berubah menjadi lumpur dalam waktu 24 jam. Itu adalah jenis pil unik yang hanya akan diracik oleh Grandmaster baik ketika beliau punya waktu luang. Namun, ada lebih banyak hal di balik pil itu yang tidak diketahui orang kebanyakan. Hanya murid-murid Grandmaster Bai yang tahu bahwa bahan utama dalam pil pengusir kebusukan 24 jam adalah kabut Melsoul. Kabut Melsoul, juga dikenal sebagai surga menutup matanya, adalah tanaman roh bermutasi yang hidup dalam kondisi berkabut. Tanaman ini dapat digunakan untuk melelehkan tanda-tanda yang tertinggal pada jiwa, dan sangat sulit dideteksi atau dihilangkan. Tanaman ini merupakan bahan utama dalam pil pengusir pembusukan yang bertahan selama 24 jam. Itulah petunjuk yang ditinggalkan Grandmaster Bai. Semuanya masuk akal. Jiwa si pembunuh telah terinfeksi jejak kabut Melsoul yang sangat kecil, dan Su King tahu persis cara mengidentifikasinya. Maka, ia melesat menembus malam, mengikuti bayangannya untuk memeriksa 3 tersangka. Yang pertama sedang menginap di sebuah penginapan. Begitu ia sudah dekat, Su King secara pribadi memeriksa aura mereka, lalu segera berbalik dan pergi. Bukan ini, memanfaatkan kegelapan malam, ia menuju ke kemungkinan tersangka kedua. Tersangka ini tinggal di rumah warga biasa, dan tidak memancarkan fluktuasi basis kultivasi atau jejak mutagen apapun. Namun, mereka tidak dapat menghindari deteksi bayangan Su King. Saat mendekat, Su King berhenti bergerak, kemudian matanya berkilauan dengan cahaya dingin, dan ia menyelinap masuk ke dalam kediaman. Seorang lelaki tua tertidur di dalam, tetapi begitu Su King masuk, ia membuka matanya. Menatap Su King dengan kaget, ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi sebelum ia sempat, sebuah tusuk sate besi hitam berdengung ke arahnya. Pria itu bergetar hebat, dan meskipun tidak memancarkan fluktuasi kultivasi apapun, ia tampaknya telah memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Menghindari tusuk sate, ia muncul tepat di depan Su King. "Jadi, kau menemukanku. Penyamaranku sempurna. Mari kita lihat siapa dirimu." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia mengulurkan tangannya ke arah wajah Su King seolah-olah ingin menghilangkan teknik magis yang digunakannya untuk menyamar. Namun, mata Su King berbinar dingin, dan wajah lelaki tua itu pun berubah muram. Diliputi rasa bahaya yang hebat, ia melesat mundur. Ia bergerak terlalu lambat. Su King tiba-tiba berdengung dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ia terbakar di dalam, lalu lututnya melayang di udara. Sebuah ledakan terdengar saat lutut Su King menghantam dada lelaki tua itu. Lututnya runtuh berlumuran darah dan tulang,
dan sebelum lelaki tua itu sempat bertarung, Suking melangkah maju dan melepaskan api unggun. Namun, lawannya tidak memiliki jiwa, jadi tanpa sedikit pun perubahan ekspresi wajah, ia langsung menggunakan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Pria itu menggigil saat ia berubah menjadi gumpalan energi dan darah yang diserap oleh Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Yang tertinggal hanyalah kulit kosong yang terkulai ke tanah. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan Suking. Bayangannya langsung meregang dan menutupi kulit kosong itu, lalu mengirimkan beberapa informasi kepada Suking. "Pimpin jalan," kata Suking. Ia mengumpulkan barang-barang yang telah ia tempatkan di area tersebut untuk menutupi fluktuasi akibat pertempuran, lalu melesat mengejar bayangan itu. Dia tahu betul Gruglum sulit dibunuh. Tapi dia tidak peduli, dia akan membunuhnya berulang kali, berapapun yang dibutuhkan. Lagi pula, Gruglum tidak punya cara untuk berteleportasi keluar kota. Satu-satunya hal yang disesalkan Suking adalah Gruglum mati begitu cepat sehingga Golden Crow Assimilates Myriad Spirits hanya berhasil mengambil sedikit esensinya. "Aku tidak bisa mendapatkan banyak esensi Gruglum karena kematiannya yang begitu cepat. Tapi itu tidak masalah. Emosi yang kuat dapat membangkitkan jiwa seseorang, begitu ia ketakutan, semuanya akan jauh lebih mudah." Di tempat lain di ibu kota, di distrik yang dikuasai klan Zhou, seorang pelayan yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya. Ia duduk, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan melihat sekeliling dengan panik. Siapa orang itu? Bukan hanya dia berhasil menemukanku, tapi juga basis kultivasinya mengerikan. Dia menghancurkanku dalam sekejap. Aku berada di tubuh itu untuk waktu yang lama, dan itu bisa melepaskan kekuatan tempur 3 api. Sayangnya, karena keterbatasan alami, aku hanya bisa membangkitkan diriku sendiri dan mengambil alih manusia biasa. Dan butuh waktu untuk terbiasa dengan tubuh baru dan mengeluarkan potensinya. Kalau tidak, akan jauh lebih mudah untuk keluar dari sini. Sial, misi ini seharusnya mudah, tapi kemudian mereka mengunci teleportasi. Yah, mereka tidak bisa mengunci semuanya selamanya. Tapi, kenapa mereka harus mengirim seorang kultivator Grue untuk mengejarku? Mata pelayan itu berbinar jahat saat dia melihat sekelilingnya, lalu mulai terkekeh dingin. Ini hanya masalah kecil. Orang yang kutandai untuk dibangkitkan ini adalah pelayan klan Zhou, dan sekarang aku ada di istana kerajaan. Kecuali orang itu bekerja sama dengan seseorang di klan Zhou, dia pasti akan mati kalau mencoba masuk ke sini. Meskipun percaya diri, ia tetap waspada sepanjang malam. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, saat sinar matahari memasuki istana kerajaan, seorang pria kekar dengan bekas luka dan basis kultivasi kondensasi Ki membuka pintu kamar para pelayan. Ketika para pelayan lain melihat wajah penuh luka itu, ekspresi mereka berubah, dan mereka segera berdiri. Tak seorang pun berani bergerak pelan. Pria penuh luka ini adalah ajudan kepercayaan para pemimpin klan Zhou, dan ia mudah marah. Dulu, ia bahkan pernah memukuli para pelayan sampai mati. Nyawa para pelayan tak berarti apa-apa, dan tak seorang pun peduli jika mereka mati. Lelaki penuh bekas luka itu meludah ke tanah, mendengus dingin, lalu melangkah melewati pelayan demi pelayan hingga ia berada di depan pelayan yang telah dirasuki Gruglum. Pelayan Gruglum menggigil gugup saat pria berbekas luka itu mengukurnya. Kemudian pria berbekas luka itu mengeluarkan pisau dan menusukkannya ke jantung pelayan itu, lalu mengiris lehernya. Kejadiannya begitu cepat sehingga pelayan Gruglum itu tak bisa berbuat apa-apa selain membuka matanya lebar-lebar dan menatap kaget darah yang mengucur deras. Ia tertegun, dan tak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, pria berbekas luka itu menyeringai, lalu, di hadapan para pelayan yang terkejut, menusukkan pisau ke perutnya sendiri dan mengirisnya. Menarik keluar ususnya, ia melilitkannya di leher Gruglum, mengencangkannya, dan berbisik, "Tuan dan majikanku ingin aku menyapa, dan memberitahu kalian permainan baru saja dimulai." Mata sang pembudidaya Gruglum terbelalak saat ia terhempas menuju kematian. Beberapa saat kemudian, di distrik klan Bai di kota itu, 7 atau 8 gelandangan berkerumun di sebuah gang sempit. Salah satu dari mereka, seorang pemuda kurus dengan bekas luka melintang di sekujur tubuhnya, tiba-tiba membuka matanya. Secara naluriah, tangannya mencengkeram lehernya. Dengan mata berkilat ketakutan, ia melihat sekeliling, lalu menenangkan diri dan memaksa diri untuk mengatur napas. Meski begitu, rasa khawatir di hatinya bukanlah sesuatu yang bisa ia hilangkan dengan mudah. Ada apa? Pria itu tadi, pemuda ini tak lain adalah kultivator Gruglum. Fakta bahwa Suking mengetahui identitas pertamanya tidaklah terlalu mengejutkan. Namun, ia merasa sangat yakin dengan identitas keduanya di klan Zhou. Hanya seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan klan itu yang seharusnya bisa menghubunginya, atau bahkan mengenalinya.
Dia sudah menyusun rencana pelarian baru yang akan memungkinkannya membalikkan keadaan pada orang yang memburunya dan menunjukkan kepada mereka sifat mengerikan Gruglum yang sebenarnya. Dia memiliki portal teleportasi tersembunyi di luar kota, tetapi saat ini, dia belum cukup putus asa untuk menggunakannya. Keadaan saat ini tidak akan bertahan lama. Berdasarkan analisisnya, kota itu akan dibuka dalam waktu sekitar 3 hari, atau paling lama 5 hari. Setelah itu terjadi, tak seorang pun akan pernah bisa menemukannya. Baik itu kultivator inti emas maupun ahli jiwa baru lahir, mereka bisa membunuhnya sekali, tetapi setelah itu dia akan lenyap. Dia pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil dalam situasi saat ini. Orang yang memburunya dapat melacaknya dengan sangat cepat. Terlebih lagi, orang yang menghadapi identitas keduanya juga tampak mengerikan. Terlebih lagi, cara pria itu melilitkan ususnya di tenggorokan Gruglum, dan kemudian mengucapkan kata-kata terakhir itu benar-benar mengerikan. Tuan dan majikanku ingin aku menyapa, dan memberitahu kalian permainan baru saja dimulai. Permainannya baru saja dimulai, gumam Gruglum. Lalu ia menggigil. Ia merasa situasinya akan semakin sulit. Lawan baru ini kuat, dan jelas memiliki beberapa kemampuan yang sangat unik. Aku bertanya-tanya apakah aku harus mengaktifkan tubuh itu. Kultivator Gruglum itu memikirkannya sejenak, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Tubuh yang ia maksud berada di luar kota, dan ia bisa mengaktifkannya kapan saja. Namun, ia hanya berencana melakukannya ketika ia siap meninggalkan ibu kota Valetlands dan tidak pernah kembali. Ia ragu untuk melakukannya, dan masih ingin menunggu dalam persembunyian hingga karantina berakhir. Mungkin kali kedua itu hanya kebetulan. Mendongak, ia melihat langit mulai cerah. Di sekelilingnya, para gelandangan lain mulai terbangun. Gruglum berdiri dan meninggalkan gang. Setiap langkah yang diambilnya, ia merasa lesu. Meskipun kemampuan bawaannya mengesankan, setiap kali ia memiliki tubuh baru, ia seolah-olah melahap inangnya. Dalam beberapa hal, inangnya sebenarnya adalah mayat. Ia seperti burung tekukur yang menempati sarang burung murai. Dan awalnya, ia selalu lemah. Baru setelah menghangatkan tubuh inangnya, ia mampu memulihkan sedikit kekuatan tempurnya. Ia memiliki kemampuan untuk memasukkan kemampuan bawaannya ke dalam tubuh inangnya terlebih dahulu, tetapi hal itu sangat menguras tenaga, sehingga ia menyimpan semua energinya untuk tubuh di luar kota. Saat ia mulai menambah kecepatan berjalannya, ribuan pikiran terlintas dalam benaknya. Sial, biasanya aku yang bersembunyi di balik bayangan, memangsa mereka yang ada di cahaya. Tapi kali ini perannya terbalik. Siapa orang ini? Aku belum pernah dengar ada Grue yang bisa melakukan hal seperti ini. Dia bisa mengendalikan orang lain. Tidak mungkin itu. Mengendalikan orang lain akan melibatkan pelepasan energi. Satu-satunya pengecualian adalah kerasukan kehendak ilahi, tapi hanya kultivator Naschan Soul yang bisa melakukan hal seperti itu. Orang ini jelas bukan ahli Naschan Soul. Aku benar-benar merasa sedang berhadapan dengan Grue. Sambil menganalisis situasi, Gruglum berjalan keluar gang, tetap waspada, dan menuju kompleks portal teleportasi kota. Rencananya saat ini adalah tetap di area itu dan menunggu hingga karantina wilayah dicabut. Sementara itu, ia akan melihat apakah orang misterius yang menyebalkan ini bisa melacaknya lagi. Setelah berjalan sekitar 1 jam, sebuah tangan tiba-tiba terjulur dari gang yang dilewatinya. Tangan itu mengatupkan mulutnya, lalu jari-jarinya menyusup ke dalam bibirnya, membuka giginya dan membuatnya mustahil menggigit lidahnya sendiri untuk bunuh diri. Kejadiannya cepat, dan meskipun Gruglum mampu bereaksi, tubuh baru ini terlalu lambat. Kemudian, ia merasa dirinya diseret paksa ke dalam gang. Suara rintihan keluar dari mulutnya saat ia membuka mata lebar-lebar berharap bisa melihat sekilas sosok pengejarnya. Sayangnya, ia tidak bisa melihat apapun. Lalu, sesaat kemudian, ia diseret ke sebuah ruangan dan dilempar ke lantai. Akhirnya ia bisa melihat siapa yang sedang dihadapinya. Ternyata itu adalah kultivator Parubaya yang sama yang telah membunuh mayat pertamanya kemarin. Tatapan mata pria itu sedingin es, dan tatapannya membuat jantung kultivator Gruglum berdebar kencang. Tiba-tiba, ia merasakan rahangnya patah, dan rasa sakit itu menyebabkan urat-urat di wajahnya menonjol. Berkat rahangnya yang patah, ia tidak bisa menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Dan karena ia belum memiliki dasar kultivasi atau kemampuan bertarung dalam tubuh barunya ini, tidak ada cara lain untuk bunuh diri. Saat Gruglum merintih, Suking mengulurkan tangannya dan menaburkan bubuk racun ke pembudidaya Gruglum. Itu bukan racun yang sangat mematikan. Sebaliknya, itu adalah ramuan yang diciptakan Suking untuk membuat tubuh lebih sensitif terhadap rasa sakit.
Setelah melihat bubuk itu jatuh ke Gruglum dan meresap ke dalam tubuhnya, Su King tanpa ekspresi mengulurkan tangan dan mulai mematahkan jari-jarinya. Pop, pop, satu demi satu. Rasa sakit itu membuat Gruglum bergetar. Dan racun itu memperburuknya. Rasa sakit itu menjadi badai dalam pikirannya yang meletus dalam bentuk jeritan yang mengerikan. Dan karena rahangnya patah, jeritannya semakin menyakitkan. Namun ia tak mampu menahannya. Su King mendengar suara itu, tetapi tidak bereaksi. Ia terus bekerja sampai tangan kultivator Gruglum itu hancur berantakan. Kemudian ia memberinya pil obat untuk membuatnya tetap sadar. Proses itu terus berlanjut, meskipun pembudidaya Gruglum itu berteriak, matanya tidak mengandung satu emosi tertentu yang dikenali Su King, teror. Dari awal hingga akhir, ia menjerit dan menjerit. Namun, meskipun kesakitan, ia tidak takut. Akibatnya, tatapan Su King semakin dingin. Akhirnya, seluruh lengan Gruglum hancur, jadi Su King beralih ke lengan yang lain, dimulai dari jari-jarinya. Setelah itu, ia mengeluarkan belati. Jeritan Gruglum mulai melemah saat itu, tetapi ia tetap menyerang kaki-kakinya, tak membiarkan sejengkal pun dagingnya luput. Darah berceceran di mana-mana, tetapi Gruglum tidak mati, berkat pil obat yang terus diberikan Su King. Sepanjang waktu, terlepas dari semua teriakan, mata kultivator Gruglum itu bersinar dengan perlawanan dan provokasi. Tiba-tiba, Gruglum berbicara melalui kehendak ilahi. Mau tahu kenapa aku berteriak? Karena kau bukan orang pertama yang melakukan ini padaku, dan kau juga bukan yang terakhir. Dan aku sudah lama menguasai kemampuan untuk melampiaskan rasa sakit melalui suara. Suara itu berbicara kepada Su King bahkan saat dia berteriak, seolah-olah dia adalah dua orang yang berbeda. Aku tahu kau tak berani benar-benar membunuhku. Apa kau di sini untuk membalaskan dendam Grandmaster Bai? Saat kakek tua itu meninggal, dia sedang menulis surat. Siapa tahu, mungkin itu surat untukmu. Aku tak tahu bagaimana kau bisa terus menemukanku, tapi aku yakin kau ingin tahu siapa yang mempekerjakanku. Kau ingin mencari tahu siapa dalangnya. Yah, aku tahu siapa itu. Dan jika kau ingin tahu, sayang sekali, aku tak akan memberitahumu. Dengan mata merah, Gruglum terus menjerit, hingga Su King meninjunya begitu keras hingga rahangnya hancur total, membuat jeritan itu tak bisa keluar dari tubuhnya. Tetapi kemudian, Gruglum mulai tertawa gila, jauh di dalam dadanya. Mau tahu bagaimana aku membunuh orang tua itu? Hahaha, awalnya aku berencana merasuki Tingyu. Tapi sepertinya itu tidak menyenangkan. Jadi, coba tebak aku akhirnya memilih siapa. Su King tiba-tiba berhenti bergerak dan menatap Gruglum, matanya menyipit saat ia berdenyut dengan fluktuasi yang menakutkan. Kultivator Gruglum terkejut dengan hal ini. Kenyataannya, ia tidak sepenuhnya jujur. Meskipun ia tidak takut mati, dan sudah terbiasa dengan siksaan, kekejaman Su King lah yang membuatnya merasa takjub. Apalagi mengingat selama ini, Su King tidak mengatakan apapun. Rasanya ia tak peduli apapun selain siksaan itu. Sepertinya ia pernah melakukan ini sebelumnya, dan terlebih lagi, ia tak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Misalnya, ia tidak melukai pembuluh darah utama manapun. Malahan, semua ini membuat Gruglum menyimpulkan bahwa orang ini telah melakukan hal semacam ini berkali-kali di masa lalu. Dia psikopat, dasar orang bejat. Ia berharap bisa memancing amarah orang ini dan memicu kematiannya sendiri. Meskipun setiap tubuh yang dimilikinya memiliki waktu kematian yang sudah ditentukan, kali ini ia ingin mati lebih awal. Tato totem di punggung Su King menyala, dan api hitam meletus membentuk seekor gagak emas. Api itu berkumpul di tangan kanan Su King, lalu ia tempelkan ke dahi Gruglum. Kekuatan dahsyat meletus, menyebabkan mata kultivator Gruglum terbelalak lebar sementara tubuhnya melemas. Energi dan darah dalam jumlah besar mengalir ke telapak tangan Su King, dan berkat emosi yang tak stabil, kabut esensi muncul lebih banyak dari sebelumnya. Kabut itu mengandung kekuatan esensi Gruglum. Pada pertemuan pertama mereka, Su King belum mampu menyerap banyak esensi. Namun kali ini, berkat emosi yang meluap akibat siksaan, gagak emas mampu menyerap banyak. Pada saat-saat terakhir sebelum Gruglum mati, Su King berbicara pelan untuk pertama kalinya. Ini belum berakhir. Sampai jumpa. Ruangan itu kini sunyi. Tak ada lagi teriakan yang menggema di dalamnya. Su King memejamkan mata saat merasakan esensi unik yang diserap gagak emas. Esensi itu memang tidak cukup untuk menggunakan kemampuan itu, tetapi setidaknya bisa digunakan untuk mendapatkan lokasi berikutnya dengan lebih cepat. Aku yakin, dia akan ketakutan saat bangkit lagi. Tapi belum cukup ketakutan. Aku mungkin perlu membunuhnya beberapa lusin kali sebelum kekuatannya cukup. Su King membuka matanya dan menatap bayangannya. Bayangan itu kini terbentang menembus darah menuju mayat.
Setelah beberapa saat, bayangan itu kembali, lalu mengirimkan denyut emosi untuk menunjukkan arah baru yang harus diikuti. Bayangan itu juga berisi sebuah permintaan. Pengejaran, aku ahli, bawa tawanan. Ada 3 alasan mengapa pembunuhan terakhir berlangsung begitu lama. Pertama, Suking tak mampu meredam amarahnya yang membara. Kedua, gagak emas butuh waktu untuk menyerap esensinya. Ketiga, bayangan itu butuh waktu untuk melahap bayangan lawan, sehingga ia bisa menentukan arah selanjutnya. Kali ini, mengingat jumlah esensi yang diserap Suking, bayangan itu kini dapat mengidentifikasi lokasi Gruglum dengan akurasi yang tepat. Menanggapi permintaan bayangan itu, Suking mengangguk. Bayangan itu segera melepaskan fluktuasi kebahagiaan dan kegembiraan. Dengan wajah tanpa ekspresi, Suking meninggalkan ruangan. Dalam 2 hari terakhir, ia menyadari ada yang mengawasinya. Seiring waktu, perasaan itu semakin kuat. Mengingat ia tak ingin diperhatikan di negeri Valet, ia kini berusaha lebih keras untuk tetap diam-diam. Sekitar 1 jam kemudian, di luar gerbang timur kota, orang-orang berbaris untuk meninggalkan kota. Kebanyakan orang berbondong-bondong, dan ada banyak petani yang hadir. Di antara mereka ada seorang pemuda berpakaian bagus. Ia jelas bukan berasal dari keluarga biasa, tetapi tidak cukup penting untuk melewati antrean. Itu menunjukkan bahwa ia bukan berasal dari garis keturunan yang mengesankan. Saat ia berdiri di antrean, wajahnya tiba-tiba memucat, dan ia mulai terengah-engah dan diam-diam melihat sekeliling. Pemuda ini sekarang, Gruglum, dia masih belum siap mengaktifkan tubuhnya di luar kota. Setelah itu, dia tidak akan bisa kembali ke kota, dan jika dia dikejar, itu bisa menjadi masalah. Kemampuan bawaannya hanya bekerja dalam jangkauan terbatas. Baginya, tempat dengan populasi tinggi adalah yang paling ideal, jadi dia tidak ingin meninggalkan kota kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, jika tubuhnya terbunuh, itu akan jauh lebih berbahaya baginya daripada jika dia merasuki seseorang. Ia berharap bisa menggunakan mayat terbaru ini untuk memancing pengejarnya keluar ke tempat terbuka, lalu melompat kembali ke kota. Lagi pula, jika mayat ini mati, itu bukan masalah besar baginya. Mengingat ia telah dilacak 3 kali berturut-turut, ia tahu pengejarnya punya cara untuk menemukannya. Cara apa itu, ia tidak tahu, sehingga tak bisa berjaga-jaga. Ia merasa semakin gelisah, terutama karena kata-kata terakhir yang diucapkan pengejarnya. Kata-kata itu telah membuatnya merinding. Yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa, setelah kebangkitan terakhirnya, ia merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Hal itu kemudian menyebabkan munculnya sensasi krisis yang mematikan dalam dirinya. Orang ini bejat banget, tapi, aku nggak percaya, dengan kemampuanku yang sekarang, dia bisa benar-benar mengalahkanku. Karena begitu teralihkannya perhatiannya, dia tidak menyadari bahwa, di dalam bayangan salah satu penjaga kota di gerbang, ada sebuah mata. Saat Gruglum semakin dekat ke gerbang, seekor nyamuk terbang dan hinggap tanpa suara di lehernya. Gruglum bahkan tidak menyadari ketika nyamuk itu menusukkan belalainya ke kulitnya. Sesaat kemudian, sebuah suara mencapai telinganya melalui kehendak ilahi. Tuan dan majikanku ingin aku menyapa. Nyamuk itu kemudian meledak, mengeluarkan segerombolan kumbang hitam kecil dari dalamnya. Mereka langsung menggali ke dalam mesin pengolah Gruglum. Tubuh baru kultivator Gruglum itu bergetar hebat, dan ia menjerit memilukan. Orang-orang yang ketakutan di kerumunan menjauh darinya saat ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, lalu meleleh menjadi genangan darah. Sesaat kemudian, salah satu penjaga kota menggigil, menutup matanya, lalu membukanya sebagai orang yang berbeda. Memanfaatkan kekacauan itu, ia segera berbalik untuk berjalan keluar kota. Namun, tiba-tiba ia merasa tak mampu bergerak. Matanya berbinar tak percaya, ia mencoba melihat ke bawah, tetapi tak berhasil. Bahkan, ia mulai berbicara dengan suara yang aneh. Aha, aku berhasil. Aku dapat kamu. Penjaga itu perlahan berbalik, tersenyum, dan menyapa salah satu penjaga lainnya, lalu bergegas pergi. Saat ia bergegas pergi, sepasang mata muncul dari bayangan semua penjaga di dekatnya, terbang di atas, dan menghilang ke dalam bayangan penjaga yang sedang berjalan. Yang mengherankan, semua penjaga memiliki mata bayangan, dan hanya menunggu Gruglum menunjukkan wajahnya. Gruglum telah salah perhitungan dan menjadi mangsa bayangan Suking. Mata Gruglum kini dipenuhi teror. Seumur hidupnya, ia belum pernah menghadapi hal seperti ini, dan emosinya begitu labil hingga ia merasa ingin pingsan. Saat itu, ia benar-benar ketakutan. Akhirnya ia bertemu dengan Gruglum lain yang bahkan lebih menakutkan daripada dirinya. Maka, bayangan gembira itu membuat penjaga kota melompat-lompat di jalan, sebelum akhirnya berbelok ke gang dan memasuki sebuah rumah kosong.
Ada banyak rumah kosong di ibu kota Valetlands, dan bukan hal yang aneh jika mayat ditemukan di sana. Saat memasuki rumah, Bruglum melihat Suking duduk di sana, menunggu dengan tenang. Setelah melihat Suking, Bruglum jatuh ke tanah dalam posisi berlutut, lalu mulai menamparkan wajahnya sendiri berulang kali. Mengabaikannya, Suking melihat ke arah pintu. "Karena kamu di sini, silakan masuk." Bayangan itu menghentikan Bruglum menamparkan dirinya sendiri sejenak, lalu melanjutkannya. Sementara itu, udara di luar pintu beriak ketika seorang pemuda muncul. Ia mengenakan gaun indah, serta liontin giok yang berkilau lembut. Ia tampan, tetapi ada emosi campur aduk di matanya. Ia tak lain adalah Chen Feiyuan. Suking menatapnya dan merasakan aura aneh. Fluktuasi kultivasinya memang tidak terlalu kuat, tetapi Suking tetap merasakan bahaya darinya. Di saat yang sama, auranya tampak sangat lemah. Itulah salah satu alasan mengapa bayangan Suking pun tidak menyadarinya. Chen Feiyuan memasuki rumah, duduk, dan melihat petani Bruglum menamparkan dirinya sendiri. Kemudian Suking menyadari apa yang terjadi. Chen Feiyuan baru mencapai tingkat kondensasi Qi, tetapi darahnya memancarkan sensasi zaman kuno. Seolah-olah ada sesuatu yang tersimpan di dalam dirinya. "Apakah kamu menjadi harta karun yang hidup?" tanya Suking. Bukan harta karun hidup," jawab Chen Feiyuan. Di tanah Valet, anggota garis keturunan langsung dari masing-masing 8 klan dapat menjalin hubungan simbiosis dengan satu-satunya harta karun magis klan mereka. Saat aku pulang terakhir kali, aku memulai prosesnya. Prosesnya belum selesai. Inilah salah satu alasan mengapa para kepala klan di tanah Valet memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Meskipun kultivasi kita penting, begitu pula basis kultivasi kita, darah kita bahkan lebih penting. Itu adalah metode kultivasi yang sangat mengerikan, kata Suking lirih. Klan kerajaan dari kerajaan berdaulat Valet dan Qian sangat mengerikan. Ini adalah kemampuan bawaan mereka. Mereka mampu menjalin hubungan simbiosis dengan harta magis apapun. Kemudian, 8 klan mencuri kemampuan itu dari mereka. Kemudian, berkat isolasionisme dan perkawinan sedarah kami, kemampuan bawaan itu akhirnya muncul kembali dalam darah kami. Chen Feiyuan mengangkat bahu. Sambil menatap Suking, ia melanjutkan, "Selamat atas pencapaianmu yang luar biasa di Seven Blood Eyes." "Kau sudah banyak berubah," jawab Suking, terdengar sangat serius. Chen Feiyuan yang diingatnya tidak seperti ini. Sejujurnya, ia sudah tahu berhari-hari ada yang mengawasinya, mengikutinya. Tapi sampai hari ini, ia belum yakin siapa orang itu. Sebagian karena pertumbuhannya, sebagian karena pengaruh guru, dan sebagian lagi karena harta ajaib itu. Chen Feiyuan menggelengkan kepalanya. "Lagi pula, kau juga sudah banyak berubah. Aku tak pernah menyangka bocah cengeng dari markas pemulung itu akan berakhir di eselon 7 mata darah." Chen Feiyuan kembali menatap Bruglum yang menamparkan dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi niat membunuh. "Apakah ini dia?" Suking mengangguk. "Ya, setidaknya, satu mayatnya. Aku mengunjungi tempat terakhir yang kau kunjungi. Ada banyak darah. Kali ini, biarkan aku mencobanya." Matanya dipenuhi kegilaan yang kejam, sekaligus kebencian yang mendalam. Suking mengangguk, berdiri, dan berjalan keluar. Bayangannya pun ikut bersamanya. Dan saat bayangan itu melepaskan Bruglum, jeritan mengerikan dan jeritan kesakitan menggema di dalam rumah. Jeritan itu hanya berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tingkat siksaannya tidak sebanding dengan yang dilepaskan Suking. Akhirnya, Chen Feiyuan keluar, masih gemetar dan dipenuhi kegilaan. Matanya merah saat ia berhenti di samping Suking dan menarik napas dalam-dalam. "Tingyu yakin kau akan datang. Kukatakan padanya kau tidak akan datang. Suking, klan-klan besar di negeri Valet tidak tahu kau ada di sini. Aku memastikan mereka tidak tahu. Untuk saat ini, ada batasan untuk apa yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa mengunci kota terlalu lama. Balas dendam atas kematian guru, lalu pergi dari sini secepat mungkin. Kalau tidak, kau akan berada dalam bahaya. Ada beberapa orang tua di klan-klan besar yang akan melakukan apa saja untuk menghindari kematian. Apapun, bagi mereka, hadiah sea zombie itu sangat menarik. Kau sendirian sekarang, Suking. Jaga dirimu baik-baik." Setelah itu, Chen Feiyuan pergi. Suking dapat merasakan sedikit sifat Grandmaster Bai pada Chen Feiyuan, dan dapat mengetahui seberapa besar dia membenci Valetlands, tetapi pada saat yang sama ingin mengubahnya. "Hati-hati, kakak," katanya. Chen Feiyuan berhenti berjalan, tetapi tidak menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, ia mulai berjalan lagi, tampak semakin teguh di setiap langkahnya. Akhirnya, ia menghilang. Suking berjalan kembali ke dalam rumah.
Kultivator Gruglum itu tergeletak di lantai, tampak seperti karakter Da. Selain kepalanya, tidak ada daging di tubuhnya. Hanya tulang belulang. Namun, ia tidak mati. Cahaya merah menyala mengelilingi kepalanya, membuatnya tetap hidup. Jelas, Chen Feiyuan telah menggunakan teknik khusus untuk menjaga Gruglum tetap hidup saat ia melampiaskan amarahnya. Saat Su Qing mendekat, Gruglum menatapnya dengan tatapan kosong. Su Qing meletakkan tangannya di kepala Gruglum dan melepaskan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Kepalanya bergetar saat kekuatan esensi mengalir ke dalam Su Qing. Sesaat kemudian, Gruglum mati. Tak lama kemudian, di sebuah pemakaman umum di luar kota, tanah meledak, menyemburkan tanah dan pecahan tulang ke segala arah. Seorang pria kekar berambut acak-acakan memanjat keluar. Ekspresinya ganas, dan matanya berkilat kegilaan. Matanya juga memancarkan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berdua bejat, geramnya. Pria kekar ini tentu saja Gruglum yang tak bisa dibunuh. Ia telah menginvestasikan banyak hal untuk mempersiapkan tubuh ini sebelumnya, lalu menempatkannya dalam kondisi mati suri. Tubuh ini tidak biasa karena mampu mempertahankan basis kultivasi 3 api. Ia berharap bisa menghindari menggunakan tubuh ini, karena akan sangat mengecewakan jika kehilangannya. Tapi saat ini, ia kehabisan pilihan. Ia tak berani lagi tinggal di dalam kota. Tak peduli apakah ia bersembunyi di salah satu dari 8 klan besar atau tidak, ia berada dalam bahaya besar. Lawan ini tampaknya mampu bertahan sedekat sumsum dengan tulangnya. Dan faktor Grue membuatnya merasakan bahaya yang tak tertandingi. Grue musuh memiliki kekuatan yang tampaknya mirip dengan Gruglum, sedemikian rupa sehingga, akhirnya, Gruglum merasakan ketakutan yang sama seperti yang dialami korbannya sendiri. Memikirkan semua itu, Gruglum yang kini kekar menggigil. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan ia berada di luar Valet Lands, ia menghela napas lega. Dia seharusnya tidak bisa melacakku dalam waktu dekat. Aku terlalu jauh. Jadi, aku seharusnya bisa kabur. Meski begitu, ia tak tahu siapa yang mengejarnya. Dengan wajah muram, ia berbalik, menyalakan api kehidupannya, dan memasuki kondisi cahaya yang mendalam, lalu mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Setelah kematian pertamaku, ia butuh semalaman untuk menemukanku. Setelah kematian kedua, ia butuh 2 jam. Setelah kematian ketiga, ia butuh 1 jam. Setelah cukup waktu berlalu hingga dupa terbakar, ekspresi Gruglum berubah, dan ia menoleh ke belakang dan melihat seberkas cahaya bergemuruh di udara ke arahnya. Di dalam berkas cahaya itu terdapat seorang pria parubaya yang tampak terbakar dengan api yang membakar dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan tekanan yang dipancarkannya. Gruglum, meskipun memiliki basis kultivasi 3 api, masih merasakan matanya perih hanya dengan melihatnya. Begitu cepat, ia tak bisa lebih tercengang lagi. Sebelumnya ia mengira ia mengerti orang seperti apa yang sedang dihadapinya, tetapi kini ia menyadari bahwa penilaiannya keliru. Berdasarkan apa yang ia rasakan, kekuatan orang ini melampaui 3 api. Itu, 4 api. Keringat membasahi dahinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyalakan sisa 3 apinya, dan mulai melesat maju dengan kecepatan tinggi. Dia benar, Su Qing memang memiliki kekuatan 4 api. Dengan lampu kehidupannya menyala, Su Qing memiliki kekuatan yang setara dengan 2 api kehidupan. Dengan api kehidupan keduanya menyala, ia memiliki kecakapan tempur yang setara dengan 3 api. Dan jika ditambah dengan berkah tubuh fisik Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, wajar saja jika kecakapan tempurnya setara dengan 4 api. Alasan dia mampu melacak Gruglum begitu cepat adalah berkat arahan yang diberikan oleh bayangannya. Dan karena Golden Crow Assimilates Myriad Spirits telah menyerap sebagian esensi Gruglum, bagi Su Qing, Gruglum tampak bagaikan obor terang di malam gelap. Begitu Gruglum bangkit kembali, Su Qing merasakannya, dan mampu menjangkaunya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ketika Su Qing melihatnya, matanya menyala dengan niat membunuh. Mengingat kecepatannya, Gruglum tampak bergerak dalam gerakan lambat. Dalam sekejap mata, Su Qing tiba dan melancarkan serangan telapak tangan ke arahnya. Darah menyembur keluar dari mulut Gruglum yang kekar saat ia jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Ketika ia menghantam tanah, sebuah ledakan meletus. Saat Gruglum berjuang untuk berdiri di kawah, Su Qing mendekat lagi, menghantamkan lututnya ke dada lawannya. Darah mengucur deras dari mulut Gruglum yang kekar saat ia terbanting ke belakang. Kemudian Su Qing menginjak dadanya, matanya dipenuhi kebencian saat ia mengeluarkan belati. Ia menusuk Gruglum sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali. Kemudian ia mengangkat Gruglum, mematahkan lengannya, lalu menanduknya. Gruglum yang kekar itu menjerit. Tulang-tulangnya patah, dan kondisinya sangat mengerikan.
Dibandingkan dengan Suking, kekuatan tiga apinya membuatnya tak mampu membela diri. Dan kini, teror dan keterkejutan di matanya mencapai puncaknya. Kini menjadi kegilaan murni. Akhirnya, ia mendongakkan kepalanya dan melolong, bersiap untuk meledakkan api kehidupannya dan membunuh Suking bersamanya. Akan tetapi, kekuatan peledakan diri itu melemah saat bayangan itu memasuki dirinya dan menyapu api kehidupannya. Letusan gunung berapi dalam dirinya memudar menjadi tidak ada. Karena keadaan cahayanya yang mendalam langsung terputus, ia mengalami serangan balasan, menyebabkan suara letupan bergema saat banyak lubang dharmanya runtuh. Ia jatuh ke tanah, berdarah deras. Ia sudah bisa menebak siksaan apa yang akan datang, dan karena itu, ia segera mencoba menghancurkan kepalanya sendiri untuk bunuh diri. Kecuali, tusuk sate hitam muncul, menusuk tangannya dan mencegahnya mendaratkan pukulan. Ketika upaya bunuh dirinya gagal, Suking tiba, dengan niat membunuh yang membara di matanya. Teriakan tajam menggema di udara saat seekor gagak emas muncul, meluncur anggun di udara sebelum mulai melahap Gruglum dengan ganas. Gruglum menggigil saat energi dan darahnya mengalir keluar menuju gagak emas, yang di dalamnya terdapat esensinya. Kemudian, Suking menusukkan jarinya ke mata Gruglum dan menghancurkan tengkoraknya. Pada saat sebelum meninggal, suara yang tenang namun mengerikan terdengar di telinga Gruglum. Jangan terlalu cepat memberitahu apa yang ingin ku ketahui. Ini menyenangkan. Sampai jumpa. Sesaat kemudian, di hutan belantara di luar ibu kota Valetlands, seekor kelinci tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak dan mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, setelah waktu yang berlalu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, sebuah titik hitam muncul di langit yang melesat ke arah kelinci. Itu adalah burung nasar abu-abu. Alih-alih mencoba menangkap kelinci itu, ia malah menabraknya, menyebabkan kelinci itu meledak menjadi gumpalan darah dan darah kental. Burung nasar itu juga mati, tetapi tepat sebelum itu, sebuah suara kejam bergema dari dalam tubuhnya. Catatan, burung nasar abu-abu adalah spesies burung nasar rahasia. Kita lanjut ke alur ceritanya. Halo, beberapa saat setelah kelinci itu mati, seekor ular mulai menggeliat keluar dari pohon. Setelah sepersekian waktu, sebuah tusuk sate besi hitam melesat di udara dan memaku ular itu ke pohon. Sementara rasa takut masih berkelebat di mata ular yang mati itu, seekor elang di udara mulai mengepakkan sayapnya lebih kencang dari sebelumnya. Satu-satunya yang menunggunya adalah seekor gagak emas. Seiring berjalannya waktu, adegan serupa terus terulang di alam liar. Tak peduli Gruglum sedang menggunakan kemampuan bawaannya hingga batas maksimal. Setiap kali, ia bertemu dengan tusuk sate besi hitam, atau gagak emas, atau hewan kerasukan lainnya, atau Suking sendiri. Pikirannya semakin tak stabil. Ia telah mati berulang kali. Setiap kali ia mati, ia hanya sedikit terkuras tenaganya. Namun, ketika terus-menerus mati, efeknya semakin terasa. Dan setiap kali itu terjadi, ia merasa semakin kehilangan jati dirinya. Akhirnya, ketika ia mencoba merasuki seekor coyote, ia justru mengalami gangguan. Dia menghilangkan kemampuan bawaanku. Ketika kultivator Gruglum menyadari hal itu, ia terguncang hebat. Lalu Suking menangkapnya dan mulai menyerapnya. Aku cuma punya 3 kali lagi. Serunya, kalau begitu aku akan mati sungguhan. Dan kalau aku mati, kalian tidak akan pernah tahu siapa dalang semua ini. Satu-satunya respons yang ia dapatkan hanyalah serangan telapak tangan dari Suking. Ia meledak, dan sebelum ia mati, sebagian esensinya diambil oleh gagak emas. Setelah 30 napas waktu berlalu, seekor gagak hitam di langit berseru, "Kau dari Seven Blood Eyes, kan? Aku bisa tahu dari fluktuasi teknikmu. Aku bersedia mengatakan siapa dalangnya. Tapi aku hanya akan memberitahu Master ke-6." Dalam sekejap mata, tusuk sate besi itu menembus gagak, dan Suking menyaksikan tanpa ekspresi saat gagak itu jatuh dari langit. Kemudian Suking menatap tanah sejenak sebelum mendarat dan menghentakkan kakinya. Retakan menyebar di permukaan tanah, memperlihatkan seekor terenggiling yang meringkuk di bawahnya. Ketakutan memenuhi mata terenggiling saat ia dengan panik menyampaikan kehendak ilahi. "Ayo, hukum aku mati. Setelah aku mati, kau takkan pernah mendapat jawaban. Bawa aku ke Seven Blood Eyes untuk menemui Master ke-6 dan ceritakan semuanya." Suking menarik tangannya lalu memukul terenggiling itu. Kegilaan memenuhi mata terenggiling Gruglum, dan pikirannya berada di ambang kehancuran. Namun, terlepas dari rasa takut akan datangnya malapetaka, ia menolak untuk berbicara. Tangan Suking berhenti sejenak, lalu dia meraih terenggiling dan memeriksanya dengan dingin. Sesaat kemudian, Suking mulai bergerak menuju titik teleportasi yang telah disiapkan kapten. Lokasinya tidak jauh, jadi ia hanya butuh beberapa saat untuk mencapainya.
Itu adalah sebuah lembah pegunungan, dengan portal teleportasi yang terbengkalai di dalamnya. Melangkah ke sana, Suking mengeluarkan medali identitasnya dan menyentuhkannya ke permukaan. Lalu ia menunggu. Beberapa saat berlalu, lalu portal aktif dan teleportasi dimulai. Tepat pada saat itu, terenggiling di tangan Suking menggigil dan lemas. Dalam sekejap, ia mati. Namun, tepat sebelum mati, cahaya teleportasi baru berkilauan, seolah-olah seseorang telah berteleportasi dari tempat itu sebelum portal sepenuhnya aktif. Kultivator Gruglum itu jelas-jelas menggertak. Ia hanya ingin Suking pergi ke portal teleportasi, padahal ia tahu ia punya cara khusus untuk kabur dengan mudah. Dan tentu saja, ia telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk berteleportasi ke lokasi yang tak seorang pun bisa identifikasi. Setelah itu, cahaya teleportasi menghilang, dan Suking masih berdiri di sana. Petani Gruglum itu telah menghilang, tetapi Suking tampak tidak terkejut. Ia juga tidak marah. Sambil melirik terenggiling yang telah mati, ia melemparkannya ke samping. Lalu ia memejamkan matanya sejenak. Setelah itu, ia membukanya kembali, dan matanya berkilauan dengan cahaya yang dalam. "Aku sedang terburu-buru," gumamnya. "Jangan buang waktu menemui dalangnya."